Bismillahirrahmanirrahim. Jakarta, 8 Januari 2024. Kepada yang terhormat Bapak Kapolri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Nawati Masud, mantan istri Kombes Pol Enjang Hasan Kurnia SIK yang saat ini menjabat sebagai Kabajian Bank Sespimtib Polri. Dengan hormat, saya mohon maaf untuk kekurangan bahkan mungkin kelancangan saya. Sungguh suatu kebanggaan sekaligus penghargaan yang besar bagi saya ketika Bapak sebagai pimpinan Polri bisa meluangkan waktu membaca dan merespon surat yang saya kirim tertanggal 5 Januari 2024. Oleh karena itu saya sangat berterima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak beserta jajaran. Saya memohon agar proses perceraian Saudara Enjang Hasan Kurnia dengan saya secara kedinasan tidak dilakukan sepihak, di mana izin perceraian dikeluarkan oleh Dinas Polri tanpa melalui prosedur sebagaimana mestinya. Tujuan saya bukan untuk kembali menikah dengan Saudara Enjang Hasan Kurnia, tetapi saya hanya menuntut keadilan demi memulihkan nama baik saya yang telah dihancurkan Saudara Enjang Hasan Kurnia untuk menutupi perbuatannya dengan wanita lain demi menjaga karirnya. Saya ingin dikonfrontir dengan Saudara Enjang Hasan Kurnia dan seorang artis yang bernama Melly Guslow di hadapan pimpinan Polri perihal terjadinya perceraian yang semena-mena. Wanita tersebut dihadirkan Saudara Enjang Hasan Kurnia ke dalam rumah tangga kami saat itu, sehingga memicu terjadinya keributan besar dan KDRT yang dilakukan Saudara Enjang Hasan Kurnia. Bukan saya, Bapak Kapolri, yang menginginkan perceraian, tetapi Saudara Enjang Hasan Kurnia lah dengan arogan ingin bercerai hanya karena wanita lain, seorang artis yang bernama Melly Guslow. Bukan saya yang berselingkuh, Bapak Kapolri, seperti tuduhan atau fitnahan yang disebar Saudara Enjang Hasan Kurnia, melainkan Saudara Enjang Hasan Kurnia lah yang mempunyai hubungan yang tidak wajar dengan seorang artis bernama Melly Guslow yang terjadi April 2008. Saya banyak mengalami tekanan dari Saudara Enjang Hasan Kurnia yang sengaja menggunakan kekuasaannya sebagai salah satu anggota kepolisian Negara Republik Indonesia. Saya dilaporkan berkali-kali ke pihak kepolisian sejak masih menjadi istri sah sampai terjadinya permasalahan hingga perceraian sepihak. 2 laporan polisi yang dibuat Saudara Enjang Hasan Kurnia yang menjadikan saya dan kedua putrinya sebagai tersangka. Atas laporan tersebut, saya menjalani persidangan sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Bandung sebanyak 2 kali dan dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas 2A Bandung selama kurang lebih 17 bulan. Hal ini dilakukan Saudara Enjang Hasan Kurnia untuk memisahkan saya dengan ketiga anak-anaknya demi mendapat empati pimpinannya untuk jabatan strategis. Saya mengalami gangguan kecemasan yang mengganggu ketenangan hidup saya. Akibat derita yang selama ini saya pendam dan hanya bisa diam karena ketidakberdayaan. Saya telah dimiskinkan dan dibunuh karakternya oleh Saudara Enjang Hasan Kurnia. Saya hanya orang kecil yang meminta keadilan, Bapak Kapolri. Dan saya hanya seorang ibu yang masih ingin hidup sehat melihat anak-anaknya mandiri dan bahagia. Saya datang ke hadapan Bapak sebagai pimpinan Polri, memohon uluran tangan dan belas kasihan untuk dapat membantu permasalahan saya dengan Saudara Enjang Hasan Kurnia. Saya yakin apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Biarlah setiap orang akan mendapat ganjarannya sesuai dengan apa yang sudah dilakukannya. Semoga harapan dan permohonan saya dapat Bapak kabulkan, dan terima kasih yang tak terhingga atas segala perhatian Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melly sampai detik ini tidak pernah ada penjelasan, apalagi permintaan maaf secara pribadi kepada saya. Tidak ada. Saya menunggu sebenarnya, hanya karena saya merasa ada batin saya yang mengganjal, yang mantan suami saya yang saya nggak mau speak up sekarang masih melakukan
hal yang menurut saya ingin membunuh psikis saya. Itu alasan saya. Kenapa saya? Bukan berarti jangan pernah ada yang mengatakan kan semua udah punya pasangan. Itu tadi, kalau kita sudah punya pasangan harusnya jangan recokin saya lagi dong. Harusnya ya sudah. Kenapa mesti harus mantan suami ini masih berusaha berupaya untuk gimana caranya supaya Wati ini sendiri, Wati ini benar-benar sakit gila seperti apa yang difitnahkan. Nggak apa-apa sih kalau Meli sekarang diam dan menghindari saya karena dia sendiri udah mencap atau menghakimi saya ini orang gila. Ya nggak apa-apa, itu hak dia. Cuman kalau bagi saya, ketika saya benar, ketika ada orang yang mengatakan hal negatif kepada saya dan itu tidak benar, saya pasti akan klarifikasi atau saya akan temui orang itu. Dan kalau menurut saya, kalau orang yang takut itu, saya sih nggak bilang takut ya, tapi kalau dia nggak mau muncul dan tetap selalu diam, ada hal yang dia takutkan gitu. Kalau menurut saya ya, menurut pandangan saya, mungkin Meli takut kali bertemu dengan saya karena saya dianggap orang gila gitu, atau Meli takut kali dengan kesalahan-kesalahannya, takut kali dengan kejujuran. Karena kalau dia benar, dia pasti berani. Saya jelasin ya, bukan baru kali ini saya blow up. Kejadian April 2008, saya menunggu mantan suami saya, karena kan kita mau menikah lagi nih secepatnya. Begitu akte cerai terbit, kita akan segera menikah. Yang penting jangan orang tua tahu dan anak-anak tahu. Jadi hanya saya berdua. Ternyata 4 November 2008 akte cerai terbit. Itu dia ingkar janji. Dia malah arogan. Dan saya diam. Nggak nge-blow up masalah ini. Awalnya saya diam, nggak mau blow up karena saya masih ingin baik-baik dengan mantan suami saya. Dan ternyata mantan suami saya ingkar janji dan saya laporin ke pimpinannya. Jadi saya fokus tuh ke mantan suami. Saya laporin ke pimpinannya dan akhirnya saya udah ikhlas, merasa bahwa ya udahlah, perceraian memang udah takdir Allah. Saya dengan mantan suami udah sampai di situ. Saya November 2009, ada waktu berapa tahun tuh? Dari April 2008 sampai November 2009, 1 tahun lebih ya. Saya itu diam. Dan ketika saya tahu mantan suami saya memfitnah saya ke tetangga baru, memfitnah saya ke sekolahan, ke guru-guru, ke sekolahan anak, sampai saya harus bawa tuh kaseto. Jadi puncaknya saya mau digugat hak asuh anak. Jadi saya mau dipisahkan sama anak saya. Disitulah saya blow up mereka. Saya preskon 24 Desember 2009 dan itu hanya sebulan karena saya nggak berdaya. Saya melawan orang yang punya power. Sekali lagi, saya menghadapi orang yang punya kekuasaan. Dan saya melawan orang yang sangat terkenal. Nggak sampai sebulan berita itu tenggelam. Bahkan saya dipenjarakan. Saya harus terpisah dengan anak-anak saya selama 17 bulan.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.